Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Law Channel. Kali ini dalam konten saya akan membahasnya, akan saya sampaikan dalam konten saya ini, ya, mengenai suatu perbuatan yang ada hukumannya, ya, yaitu yang bernama dengan karma dalam kehidupan. Ya, apa itu karma? Ya, karma adalah suatu pembalasan. Ya, kalau dalam kepercayaan agama Hindu dan Buddha, karma itu bisa aja terjadi di dunia. Ya, tetapi dalam hukum Islam, karma itu ada dua, karma kebaikan dan karma tidak baik. Akan ada balasan dari Tuhan. Menurut saya reward and punishment, ya, oleh Tuhan. Ya, bisa karma kebaikan diberikan setelah perbuatan baik dilakukan, akan diberikan suatu balasan oleh Tuhan di dunia, juga di akhirat nanti akan ada catatan oleh Tuhan, ya, oleh Allah, bahwa seseorang itu telah berbuat baik ketika di dunia akan mendapat balasan, ya, reward, penghargaan oleh Tuhan, ya. Di akhirat nanti akan dibalas kebaikan saudara, ya. Dalam Islam antara dunia dan akhirat akan dapat balasan, entah perbuatan baik entah perbuatan jahat akan ada, ya, tetapi wujudnya bukan karma, tapi menurut saya reward and punishment, ya, penghargaan dan hukuman. Siapa? Dari siapa? Dari Allah, dari Tuhan pencipta alam seisinya ini adalah Tuhan Allah, ya. Tidak ada yang lain Tuhan kecuali Allah, ya. Selanjutnya, karma tadi saya ulangi, itu diakibatkan oleh suatu perbuatan manusia yang dilakukan di dunia, ya. Kalau karma dalam Islam tadi saya tegaskan ada dua, bisa karma kebaikan, bisa karma kejahatan. Artinya Tuhan akan memberi penghargaan kalau perbuatan baik dilakukan pada orang lain di dunia, akan dapat balasan kebaikan oleh Allah, dan kejelekan akan dapat pembalasan oleh Allah. Mungkin saja di dunia akan langsung diberi hukuman, kalau tidak di akhirat nanti setelah meninggal akan ada hukuman di akhirat, ya. Selanjutnya, sebenarnya karma itu merupakan suatu kepercayaan oleh agama Hindu, ya, oleh agama Hindu dan Buddha, ya. Yang kejadian yang dialami itu adalah suatu pembalasan, ya, di dunia, ya, dalam bentuk kesusahan, ya. Ini balasan dalam bentuk kesusahan, berarti hukuman akan diberikan oleh Tuhan menurut kepercayaan agama Hindu dan Buddha itu akan mengalami kesusahan, gitu. Dalam Islam, perbuatan baik dapat penghargaan dari Tuhan Allah, juga kebaikan bisa aja langsung oleh Tuhan
setelah melakukan perbuatan baik pada sesama manusia, langsung akan diberi penghargaan oleh Tuhan di dunia juga. Kalau memberi rezeki, kemungkinan akan diberi rezeki yang lebih banyak, diberi penghargaan yang lebih oleh Tuhan Allah, ya. Kalau perbuatan kejelekan, ya akan diberi hukuman kesusahan di dunia oleh Tuhan. Bisa saja terjadi. Tetapi menurut hukum Islam ada dua, punish and hukuman dan penghargaan, ya, yaitu perbuatan baik akan diberikan balasan atau penghargaan oleh Tuhan, ya, reward, ya, penghargaan baikan langsung di dunia. Bisa juga nanti di akhirat catatan Tuhan ada pernah berbuat baik, akan dapat balasan baik di akhirat. Ada reward and punishment menurut saya. Ada, ya, penghargaan dan hukuman, ya, bisa langsung di dunia, bisa juga kedua-duanya di dunia dan akhirat, ya. Seperti misalnya salah satu contoh, ya, bahwa dilarang membungakan uang, ya, dilarang membungakan uang, ya, terhadap orang lain, apalagi orang lain dalam keadaan susah, diberi pinjaman, ditolong, tapi dengan catatan bulan kemudian kamu harus mengembalikan 4% atau 3% misalnya. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh ini, ya. Itu merupakan riba, ya, menurut Islam. Tidak boleh menolong dengan catatan akan disuruh memberi bunga. Ini riba, tidak boleh, dosa, ya. Ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, ya. Jadi Islam mengharamkan riba, ya, secara tegas dalam Al-Quran. Di mana bisa ditemukan? Yaitu dalam surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, yaitu dilarang memberikan riba, apalagi menerima riba atau menerapkan riba, memberi pinjaman pada orang yang sedang susah, sedang sakit, sedang menderita kesusahan. Saya pinjami tapi dengan bunga sekian. Wah, itu tidak boleh, itu haram, dosa, ya. Menolong kalau bisa tanpa embel-embel bunga, karena kalau pakai bunga itu haram, riba, ya. Itu salah satu contohnya, ya. Selanjutnya, ya, bahwa masalah riba itu merupakan haram, perbuatan haram, ya. Selanjutnya, jangan membebani, ya, kepada orang lain yang sedang kesusahan, ya. Saya melihat, ya, saya maaf melihat, tidak sebutkan orangnya di mana, tapi perbuatan itu terjadi. Saya melihat, ya, saya melihat satu, ya, sebagai contoh yang perlu direnungkan dalam kehidupan kita semua. Jangan menambahi campuran pemberat dalam makanan manusia.
Contohnya jual beras, jual kedelai. Jangan ditambahi pemberat kerikil misalnya, atau benda-benda lain pemberat kecil-kecil. Tidak boleh ya. Jual makanan jangan ditambahi pemberat batu-batuan kerikil kecil misalnya, atau benda-benda yang lain yang berat dicampurkan dalam penjualan makanan tersebut biar kilonanya tambah berat. Tidak boleh ya. Ini saya amati orang yang berjualan dengan pemberat tambahan ini akan ada punishment, hukuman yang menyusahkan dari Tuhan, kemungkinan yaitu yang menyangkut kepada orang itu akan mendapatkan kesusahan. Ya. Kesusahan itu sangat berat. Bisa saja dalam kehidupan ini adalah misalnya saja orang itu bisa bergerak karena ada kekuatan. Kekuatannya akan diambil bahkan dari kekuatan nyawanya. Nah ini jangan sampai terjadi untuk kita semua. Ini menurut pengamatan saya. Yang kedua, contoh yang kedua yang saya amati, jangan mengganggu orang yang sedang sembahyang. Ya sembahyang apapun, di tempat manapun, sesuai dengan keyakinannya, atau sedang melakukan pendidikan agama dalam satu tempat, kemudian ada orang yang mengganggu, membubarkan dengan paksa, ya, berarti ini menjauhkan orang yang dekat dengan Tuhan, apalagi dalam keadaan sembahyang. Ini berat. Tuhan akan memberi suatu punishment, hukuman. Ya, menurut pengamatan saya di dunia berat. Bisa orang tersebut sakit yang luar biasa, lagi sampai nyawanya tercabut. Ini saya amati betul atau tidak, wallahu alam ya. Tetapi saya amati orang itu begitu. Setelah berbuat, kita lihat waktu selanjutnya akan ada hukuman dari Tuhan. Kemungkinan Tuhan menurut Islam bisa Tuhan itu memberi hukuman di dunia dan di akhirat. Ya, kalau di akhirat berarti jalan itu ada dua, jalan ke surga dan jalan ke neraka. Jalan ke neraka di sini bagi orang-orang yang telah dapat hukuman karena perbuatannya kurang baik di dunia. Kalau yang baik jalannya mulus. Ya, jalannya mulus menuju ke surga. Ini bagi yang berbuat baik. Di dunia akan diberi kebaikan oleh Tuhan. Di akhirat akan diberi kebaikan dengan jalan lurus menuju ke surga. Selanjutnya jangan melakukan, sekali lagi, perbuatan-perbuatan yang mengambil hak orang lain, yang bukan haknya. Kemudian jangan sampai menyusahkan orang lain yang sedang susah. Contohnya tadi orang susah dibantu tapi dengan riba, yaitu haram, dosa besar. Ya. Kemudian ya terhadap hak-hak
Ya, jangan mengambil hak-hak rakyat. Karena kita itu hidup dalam suatu negara, negara itu punya yang menjalankan, ada yang menjalankan pemerintahan, entah itu Perdana Menteri, entah itu Presiden, ya, ada yang menjalankan. Dan negara itu ada aturan, ya. Jangan mengambil hak-hak yang dipunyai rakyat tanpa suatu peraturan perundangan yang sah. Kalau berdasarkan peraturan perundangan yang sah, itu bisa saja diambil, tapi ada dasar hukumnya untuk pajak, misalnya pajak kendaraan, ya misalnya, terus pajak perusahaan misalnya. Ini ada dasar hukumnya. Kalau tidak ada dasar hukumnya, itu suatu larangan. Contohnya di sini yang ada larangannya mengambil hak rakyat dalam kewenangannya, yaitu namanya korupsi, ya. Perbuatan korupsi itu adalah tidak secara langsung perbuatan pengambilan hak-hak rakyat. Itu dosa besar, ya. Harus dihindari sebelum terlanjur. Harus segera tobat, ya. Harus segera tobat dan dikembalikan kepada rakyat sesuai tugas kita masing-masing. Kalau itu terlanjur kita pegang, serahkan dengan nawa itu yang baik, Tuhan akan mencatat, ya. Jadi dikembalikan sebelum terlanjur, ya. Tidak ada artinya kita semua kaya raya, ya, banyak uang, banyak harta, tidak ada artinya kalau itu diambil dari hak-hak rakyat, ya, misalnya dengan cara korupsi, ya. Harus segera dikembalikan. Tidak ada gunanya kita kaya raya, ya, dengan banyak uang, bermewah-mewahan, tetapi Tuhan mencatat bahwa ada hukuman, reward and punishment, penghargaan dan hukuman. Kalau hukuman bisa saja dua, di dunia dan di akhirat. Jalannya, ya, kalau baik jalan menuju surga lancar, kalau nggak baik ya menuju lancarnya ke neraka. Dan itu seterusnya. Coba kita merenungkan, termasuk saya. Kita harus merenungkan, ya. Selanjutnya saya menyampaikan saran terhadap diriku sendiri, juga terhadap kawan-kawanku semua di dunia ini, ya, di Indonesia dan dunia ini, ya. Berhentilah mengambil hak-hak rakyat tanpa peraturan yang sah, ya, alias korupsi. Kembalikan, berhentilah, ya. Perbuatan itu tidak ada gunanya, saudara kaya raya menumpuk dengan harta bermewah-mewahan. Tidak ada gunanya, ya. Mohon kita semua harus merenungkan kejadian-kejadian yang saya sampaikan tadi. Terima kasih saudara sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih.